Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga senantiasa dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaan yang Allah miliki, keagungan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, serta kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, pada kesempatan pagi hari ini kita dikaruniai nikmat iman dan juga Islam, ya, nikmat kesempatan, nikmat belajar, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dari nikmat-nikmat tersebut kita bisa melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Di antara salah satunya adalah aktivitas belajar ilmu agama, yang semoga apa yang kita kerjakan pada kesempatan pagi hari ini termasuk di antara bagian daripada amal soleh yang bisa kita tuai pahalanya kelak pada hari kiamat, dan sebagai salah satu usaha sederhana yang kita lakukan untuk bisa lebih paham terhadap ajaran agama Islam yang merupakan sebuah kewajiban mendasar bagi seorang muslim, yaitu untuk mempelajari, mengkaji ajaran agama Islam. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Maka mari, ya, kita awali perjumpaan kita dengan senantiasa memohon taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami dari apa yang akan kita pelajari nanti. Tidak lupa salat iring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga hari akhir nanti. Para pemirsa yang rahmat Allah SWT, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kembali materi pelajaran belajar ikhlas yang kita ambil dari kitab Al-Ikhlas wan Niyah, karya tulis dari Imam Ibnu Abi Dunya rahimallahu ta'ala. Nama beliau adalah Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibn Ubaid al-Quraisy al-Baghdadi, yang lebih dikenal dengan, ya, Imam Ibnu Abi Dunya. Lahir pada tahun 208 Hijriah dan wafat pada tahun 281 Hijriah. Ya, semoga dengan kita membaca buku ini kita semakin bisa mengambil banyak faedahnya. Salah satunya adalah tentunya menjadi pribadi-pribadi yang mukhlis, yaitu menjadi sosok yang betul-betul ikhlas di dalam beramal, dalam berbuat, di dalam niat, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita senantiasa pelajari di dalam kehidupan ini. Ya, belajar ikhlas, ya, belajar bagaimana menjadi orang baik, ya, belajar bagaimana supaya ibadahnya diterima Allah SWT, belajar bagaimana cara mengerjakan ibadah itu sendiri, dan seterusnya. Inilah yang ditafsirkan oleh sebagian ulama salaf kita pada saat menjabarkan hadis Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, hendaknya kalian, ya, ikut mampir ke dalamnya, ikut masuk ke dalamnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, ketika mendengar, ya, hadis Nabi SAW tadi,
Karena mereka penasaran bagaimana mungkin ada taman surga di dunia. Bukankah surga itu nanti di akhirat? Maka ditanya oleh para sahabat, "Wama hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang Anda maksud dengan taman surga itu, wahai Nabi? Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ya majalisul zikr. Yang dimaksud dengan taman surga adalah majelis zikir. Ya, majelis zikir. Para ulama menafsirkan maksud dari majelis zikir adalah majelis yang di situ dibahas tentang halal dan haram. Majelis yang di situ dikaji tentang hukum. Ya, dibahas tentang tata cara ibadah. Dibahas tentang masalah akhlak, tentang masalah adab, dibahas tentang masalah muamalah. Itulah yang dimaksud dengan majelis zikir. Ya, itu yang dimaksud dengan majelis zikir. Para pemirsa rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk kepada poin yang berikutnya dari buku ini. Setelah kemarin kita membaca poin yang ke-33, yaitu sebuah riwayat dari Israiliyat, di mana di sini disampaikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ya, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka minyakilah ya janggut dan bibir Anda, supaya orang itu mengira kalian itu sedang tidak berpuasa. Sebagaimana tatkala tangan Anda itu memberi sesuatu kepada orang lain, maka lakukan secara sembunyi-sembunyi supaya tangan kiri itu tidak mengetahuinya. Dan ketika Anda sedang sholat di rumah, maka pasanglah tabir supaya tidak dilihat oleh orang lain. Karena sungguh Allah SWT itu membagi pujian seperti halnya membagi rezeki kepada kalian. Artinya, kemarin kita sudah sampaikan bahwa seringkali orang berbuat di dalam kehidupan dunia ini, dorongannya ketika tidak ikhlas adalah karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan pengakuan dari orang lain. Anda baik, Anda dermawan, Anda soleh, ya, Anda sangat alim, sangat bagus suaranya, ya, sangat cerdas, dan seterusnya. Yang mana pujian yang diharapkan dari manusia itu sebenarnya tidak memberikan efek apapun, ya, tidak memberikan efek apapun, karena memang Allah SWT membagi pujian itu seperti membagi rezeki kepada para hambanya. Sebagaimana kita, sekalipun sudah melakukan usaha apapun dalam rangka ingin mendapatkan rezeki, kalau itu bukan rezeki kita, nggak akan kita dapatkan. Maka, ya, bergayanya kita, men-settingnya kita sering ya men-setting di dalam berkata, dalam berbuat, dalam berbicara, berpakaian, supaya orang itu kagum dengan kita, supaya orang itu mengakui kita sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang berwibawa, dan seterusnya. Ya, maka itu semuanya nggak akan ngefek ketika Allah SWT tidak memberikan, ya, tidak memberikan kelayakan kepada kita untuk dipuji. Nah, ini yang menjadi rugi. Karena apa? Seharusnya kita dapatkan, ya, pahala di balik amalan tersebut, ternyata karena tidak ikhlas kita nggak dapat pujian, sebagaimana nggak dapat pahala. Ini sisi kerugian yang harus senantiasa kita perhatikan. Ya, innallaha yaqsimu tsana kama yaqsimu rizqa. Ya, ini ingat-ingat ya kalimat ini. Allah SWT itu membagi pujian seperti halnya membagi rezeki kepada para hambanya. Baik, kita masuk kepada poin yang ke-34. Qala muallif rahimallahu taala, hadatsani Ismatu ibnu Fadl. Ya, telah mengabarkan kepadaku Isma ibn Fadl. Ya, Isma ibn Fadl An-Numairi, Abul Fadl Naisaburi, dan beliau tinggal di Baghdad. Ya, meninggal, seorang ulama yang thiqah, meninggal pada tahun 250 Hijriah.
Qala, beliau mengatakan, hadatsana Yahya ibn Yahya. Telah mengabarkan kepada kami Yahya ibn Yahya. Yahya ibn Yahya ibn Bakar ya ibn Abdurrahman at-Tamimi ya Abu Zakaria an-Naisaburi, seorang ulama yang thiqah, ya seorang ulama yang thiqah, seorang imam pada masanya. Wafat pada tahun 226 Hijriah. Wafat pada tahun 226 Hijriah. Ini Yahya ibn Yahya, ya ibn Bakar ibn Abdurrahman at-Tamimi. An Dawud ibn Mughirah. An Dawud ibn Mughirah. Dari Dawud ibn Mughirah. Ya, dari Dawud ibn Mughirah. Di sini dikatakan ya lam ajid lahu tarjamah. Kata pentahqiq kitab ini menjelaskan bahwa saya tidak menjumpai ya biografi beliau. Ya, saya tidak menjumpai biografi beliau. Itu maknanya Dawud ibn Mughirah. Qala, ya beliau berkata, sami'tu Abu Hazim yaqul. Saya mendengar Abu Hazim berkata. Abu Hazim namanya adalah Salama ibn Dinar. Ya, Salama ibn Dinar. Beliau berkata, asirru amlaku bil alaniyati minal alaniyati bisyir. Wal fi'lu amlaku bil qawli minal qawli wal fi'li. Asirru amlaku bil alaniyah. Beliau mengatakan, amalan yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, yang dikerjakan secara rahasia, ya, itu amlak bil alaniyah, lebih memiliki kekuatan, lebih berkuasa dibanding dengan amalan yang dikerjakan secara terang-terangan, yang dilakukan secara ya tidak tersembunyi. Kemudian kata beliau, wal fi'lu amlaku bil qawli minal qawli wal fi'li. Yang kedua, perbuatan itu akan jauh lebih kuat dibanding dengan sekedar ucapan. Insyaallah, ya. Sekalipun dari sisi sanad, ya, riwayat ini tentunya apa? Ya, sudah ada indikasi lemah karena ada seorang rawi yang tidak dikenal, yaitu Dawud ibn Mughirah. Tapi setidaknya seperti kemarin kita sampaikan, kita membaca buku ini ya lebih menitik beratkan kepada untayan-untayan nasihat atau kisah-kisah yang membangun jiwa yang berkaitan dengan masalah ikhlas. Ya. Di sini Imam Abu Hazim Salam bin Dinar rahmatullah mengatakan, memberikan sebuah petuah kepada kita semuanya yang ingin dan sedang belajar ikhlas, bahwa amalan yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, amalan yang kita kerjakan secara rahasia, entah itu menolong orang, entah itu membaca Al-Quran, entah itu sholat malam, entah itu sedekah, infak, atau amalan-amalan yang lainnya yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, secara sembunyi-sembunyi, kita rahasiakan, itu jauh lebih memiliki kekuatan, kata beliau, amlak, lebih berkuasa, lebih memiliki kekuatan dibanding dengan amalan yang dikerjakan secara terang-terangan. Ya, kenapa? Karena amalan yang rahasia, amalan yang dikerjakan secara rahasia, maka akan lebih kuat untuk membangun jiwa, akan lebih kuat untuk membangun kepribadian, membangun jiwa. Kenapa? Karena dorongan ketika dia beramal, ya, dorongan ketika dia beramal adalah karena ikhlas. Ya, dorongan dia beramal adalah ikhlas karena mengharap wajah Allah SWT, bukan karena tujuan dunia. Ini sisi kekuatannya. Makanya kita bisa lihat ya, bagaimana orang yang ketika dia mengerjakan amalan yang dia rahasiakan, yang dia sembunyikan dari penglihatan orang, maka akan mendorong dia, akan memotivasi dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya, mendorong dia untuk menjadi lebih baik. Ini yang dimaksud dengan apa? Kekuatan amalan, ya, ini yang dimaksud dengan kekuatan amalan. Jadi amalan yang kita kerjakan itu memiliki kekuatan, mana yang bisa memperbaiki akhlak kita,
mana yang bisa mendorong dan motivasi kita untuk lebih baik lagi. Ya, dari sekian banyak amalan-amalan yang kita kerjakan, ada sholat 5 waktu, ada apalagi zikir, ada di membaca Al-Quran, ikut taklim, ikut pengajian, serta amalan-amalan yang lainnya. Maka apabila dibandingkan antara yang dilakukan secara terang-terangan, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih memiliki kekuatan untuk membangun jiwa, membangun kepribadian. Ya, itu bisa dipraktekkan. Ya, bisa dipraktekkan. Silahkan bagi Anda yang ingin mencobanya. Ya, jadi sering melakukan amalan yang dirahasiakan, yang disembunyikan, tanpa ada kamera di situ, tanpa ada dokumentasi di situ, tanpa ada siapapun orang yang melihatnya. Ini akan membangun kepribadian kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi orang yang berbuat semacam tadi, ya dorongannya tidak lain adalah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan gak akan mungkin orang itu sampai kepada titik level ini ya kalau dia gak menyadari dan meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu maha melihat, Allah itu maha hidup, ya Allah SWT maha kuasa, ya maha kaya, ya maha dermawan, serta sifat-sifat lainnya yang dimiliki Allah SWT. Itu dorongan ya dia berbuat ya. Kemudian amalan yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi itu akan lebih besar kemungkinannya untuk menjadi ikhlas dan juga diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga bagian daripada sisi kekuatan yang lainnya. Ya. Amalan yang dikerjakan secara rahasia, dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, potensi untuk ikhlas itu lebih besar. Ya, potensi untuk ikhlas itu jauh lebih besar, dan kalau sudah demikian potensi untuk diterima amalannya juga lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian nasihat yang kedua, beliau memberikan nasihat bahwa perbuatan itu jauh lebih kuat dibanding dengan sekedar ucapan. Maknanya bahwa contoh nyata yang kita praktekkan di hadapan orang dalam masalah kebaikan, dalam masalah ibadah yang memang ya perlu untuk kita sampaikan, itu akan lebih berkesan dibanding dengan sekedar ucapan atau teori. Dan itu bisa kita rasakan. Ya. Kayak seperti ketika saya berkata, ya, berceramah, menyampaikan teori kebaikan ini dan itu, terkadang ya bisa dikalahkan dengan praktek nyata yang dilihat oleh jamaah. Ya, umumnya saya menyampaikan tentang materi anjuran ketika kita makan menggunakan tangan kanan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jika kalian makan maka hendaknya makan dengan tangan kanan. Ketika saya membahas masalah ini dari sisi hukum, dari sisi penjelasan ulama, kalau makan pokoknya pakai tangan kanan. Ya, itu kadang bisa dikalahkan dengan contoh langsung yang saya berikan ketika minum saya pakai tangan kanan. Ketika saya makan saya pakai tangan kanan. Ya. Bagaimana yang melihat itu akan bisa langsung memberikan sebuah pemahaman bahwa oh ya, kalau makan harus pakai tangan kanan. Contoh nyata. Ya, itu jauh lebih berkesan dibanding dengan ucapan atau sekedar teori. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di antara salah satu metode yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para sahabatnya adalah dengan contoh. Ya, dengan contoh. Terkadang ya beliau itu mencontohkan suatu cara ibadah di hadapan para sahabat. Ya. Kadang di wudu, kadang di sholat, kadang di haji, ya, kadang di contoh-contoh yang lainnya atau di ibadah-ibadah yang lainnya. Nabi SAW praktekkan.
Bahkan dalam hal ini bisa kita jadikan sebagai sebuah ibrah, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hazim di sini itu benar adanya, adalah contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW di perjanjian Hudaybiyah. Ketika para sahabat bersama Nabi SAW sudah berapa puluh tahun lamanya, ya bukan beberapa puluh tahun, ya beberapa tahun lamanya meninggalkan kota Mekah, dan mereka berencana untuk umrah. Tapi ternyata di sebuah daerah ya dekat kota Mekah mereka ditahan oleh kafir Quraisy, yang akhirnya keluarlah perjanjian Hudaybiyah. Ya, keluar perjanjian Hudaybiyah. Ya, karena mereka awalnya berencana untuk umrah, tapi karena adanya perjanjian Hudaybiyah yang salah satu poinnya adalah membatalkan ibadah umrahnya, padahal mereka sudah pakai pakaian ihram, dan baru diperbolehkan untuk mengerjakan umrah di tahun berikutnya, maka otomatis mereka harus balik. Ya, para sahabat dan Nabi SAW harus balik ke kota Madinah. Lalu bagaimana? Karena sudah niat, sudah dari mikot, ya, sudah pakai pakaian ihram. Lalu bagaimana? Berarti kan ada konsekuensi karena tidak jadi melaksanakan ibadah umrahnya, harus membayar fidyah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, kita umroh di tahun yang akan datang. Sekarang kita balik. Silakan yang sudah bawa hewan sembelihan disembelih, silakan untuk bertahalul, untuk cukur rambut. Ya, untuk cukur rambut. Itu saran dan perintah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Tapi karena para sahabat, ya, sudah merasakan bagaimana kerinduannya dengan Ka'bah, dengan tawaf di sekitarnya, apalagi sudah dekat dengan apa? Dengan Ka'bah. Ya, maka mereka tidak langsung melaksanakan perintah Nabi SAW karena kerinduan, bukan karena menentang. Ya, maka Nabi SAW masuk ke kemahnya, ya, dengan tentunya muka kesal, ya, lalu dilihat oleh istrinya Salamah radhiyallahu ta'ala anha, lalu ditanya kenapa, lalu disampaikan, ya, seperti ini. Maka istrinya mengatakan, ya sudah, Anda keluar, panggil tukang syukur, lalu cukur, kemudian sembelih, ya, hewan sembelihan. Maka Nabi SAW mengikuti saran yang disampaikan oleh istrinya, nggak banyak bicara, kemudian langsung beliau praktekkan. Maka ketika para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya mereka pun melakukan hal yang sama. Ini diantara salah satu contoh, ya, bagaimana bahwa praktek nyata, contoh langsung itu akan lebih berkesan dibanding dengan sekedar ucapan atau teori. Ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan, ya, kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Nggak usah terlalu banyak teori, tidak usah terlalu banyak ucapan, tapi praktek nyata. Umumnya dalam masalah dakwah, ya, ketika ada seorang anak, dia itu mengeluhkan orang tuanya yang belum mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya? Nggak usah banyak diajak debat, diajak diskusi, ya. Contohkan, praktekkan bahwa setelah saya ngaji itu jauh lebih baik, akhlaknya lebih baik, perilakunya lebih baik. Yang tadinya nggak pernah bantuin orang tua menjadi sangat sangat sigap di dalam membantu orang tua. Yang tadinya nggak pernah mijitin orang tua, dipijitin orang tua. Yang sebelumnya nggak pernah perhatian kepada orang tua, dia sangat perhatian kepada orang tua. Ini akan jauh lebih berkesan dibanding dengan memberikan dalil ini, memberikan dalil itu. Ini contohkan, ya, ini bisa kita contohkan. Taib. Nah, ini ucapannya Imam Ibnu Abi Hazim atau Imam Abu Hazim. Taib, kita berpindah kepada poin yang berikutnya, poin 35. Qala mu'allif hadatsana Hasan ibn Yahya. Kata penulis di sini telah mengabarkan kepada kami Hasan ibn Yahya. Ya, Hasan ibn Yahya bin Ja'ad, ya, Abu Ali ibn Abi Rabi
Al-Jurjani, ya, seorang ulama yang saduq, meninggal pada tahun 263 Hijriah. Kata beliau, qala hadatsana Abdul Razzaq. Kata Imam Hasan ibn Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Razzaq, ya, Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani, seorang ulama yang hafidh, ya, dikenal dengan tulisan musannafnya beliau, ya, Imam Abdul Razzaq, seorang ulama yang thiqah, yang fadil, memiliki apa? Memiliki karya tulis yang banyak. Salah satunya adalah Musannaf Abdul Razzaq, ya, Musannaf Abdul Razzaq, meninggal pada tahun 154 Hijriah. Di usianya 58 tahun, ya, 58 tahun. Ya, kata Imam Abdul Razzaq an Ma'mar qala, ya, qala hadatsan Abdul Razzaq an Ma'mar, ya, an Ma'mar. Qala, berkata, baka rajulun ila janbi Al-Hasan faqala. Ada seorang yang menangis di samping Imam Hasan Basri rahimahullah. Faqala, maka beliau ketika melihat ada seorang menangis di sampingnya, maka beliau berkata kepadanya, qad kana ahaduhum yabki ila jambi sahibi fama ya'lamu bihi. Ya, sungguh dahulu para sahabat, mereka itu menangis, namun teman yang ada di sebelahnya itu tidak menyadarinya. Karena saking apa? Saking menjaga tangisannya. Ya, saking merahasiakan tangisannya, dia menangis. Karena menangis itu kan kadang refleks, ya. Tentunya tangisan yang refleks itu adalah tangisan yang biasanya apa? Muncul dari orang yang soleh ketika mendengar ayat dibaca, ya, mendengar nasihat, ya, mendengar ada mau'idhah yang berkesan di dalam hatinya, dia menangis. Atau sesuatu yang menakutkan dirinya, sehingga dia takut kepada Allah, takut dengan azabnya, dengan nerakanya, sehingga dia menangis. Nah, ini kan nggak bisa di setting, ya, nggak bisa di setting. Namun dengan demikian, ketika dia menangis di di sebuah majelis, maka dia menjaga sekali tangisannya sampai teman yang ada di sebelahnya itu tidak menyadari. Ini tentunya berbeda, ya, berbeda dengan zaman kita yang terkadang orang menangis, ya, di mimbar, di atas mimbar, orang menangis di depan kamera, ya, orang menangis di hadapan orang banyak, ya. Ini akan ditanya tentunya Allah SWT, kenapa menangis, apa tujuannya, apakah karena ingin disanjung, dipuji oleh orang, ya, bisa menangis di hadapan orang ketika membaca atau mendengar ayat atau mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, qad kana ahaduhum yabki ila jambi sahibi fama ya'lamu bihi. Ya, sungguh para sahabat dahulu menangis, namun teman yang ada di sebelahnya, ya, sama sekali tidak menyadarinya kalau dia menangis, karena saking apa? Saking dijaganya, ya. Ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa menjaga amalan itu menjadi tradisinya orang-orang soleh dari zaman dahulu. Menjaga amalan adalah tradisinya orang-orang soleh dari zaman dahulu. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita lakukan, menjaga dan merahasiakan amalan kita, karena ini tradisinya orang-orang soleh. Kenapa mereka itu menjaga amalan mereka? Sebagai wujud dari keikhlasan yang mereka miliki, sebagai wujud dari keikhlasan yang mereka miliki, ya. Semoga, ya, kita itu dijadikan Allah SWT sebagai orang yang ketika mendengar kebaikan bisa mengikuti dan mengamalkannya, sebagaimana kita mohon kepada Allah SWT untuk dijadikan sebagai orang-orang yang ikhlas di dalam berbuat dan juga di dalam berkata. Allahumma amin. Barangkali sampai di sini kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali biidznillah taala. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar.
Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.